yang lebih gilanya lagi, Jin Hyuk menjadikan Spirit Master pertama sebagai prajurit spiritnya. Istilah kasarnya, ya jadi kacung. Hai, balik lagi sama aku. Hari ini aku bakalan bahas manhwa yang cukup hot dan tentu aja seru buat dibahas. Manhwa yang kali ini aku bahas adalah Absolute Necromancer. Buat kalian yang suka dengan genre drama ataupun fantasi, mungkin aja manhwa ini cocok dibaca untuk ngisi waktu luang kalian. Kita mulai aja pembahasannya. Sebuah tower yang entah dari mana tiba-tiba muncul dan itu membuat monster-monster muncul di seluruh dunia. Tower ini biasa disebut dengan Devil Tower ataupun God's Tower. Tempat misterius yang disebut tower ini punya 999 lantai. Ketika berhasil mencapai lantai 999, mereka yang berhasil bakal mendapatkan imbalan. Apapun keinginan mereka pasti akan terpenuhi. Terdengar menggiurkan, tapi tentu aja buat ngedapetin itu bukanlah hal yang mudah, karena yang memimpin tower itu adalah para iblis dan juga para dewa. Seorang manusia yang berhasil mendaki sampai lantai 600 bernama Cha Jin Hyuk meninggal di lantai 600 karena dikhianati temannya sendiri. Tapi sebelum ajalnya datang, Jin Hyuk menggunakan skill yang bernama Soul Transmission. Efek dari skill ini adalah memindahkan jiwa pengguna ke tubuh orang lain yang dianggapnya paling cocok dan memiliki fisik yang paling mirip dengan penggunanya. 10 tahun kemudian, Cha Jin Hyuk berhasil bereinkarnasi. Jiwanya memasuki tubuh seorang pria dengan fisik yang hampir sama dengan dia. Walaupun mendapatkan tubuh yang hampir sama dengan fisiknya sebelumnya, tubuh baru Cha Jin Hyuk gak bisa menggunakan sihir. Jadi dengan kata lain, Cha Jin Hyuk harus mulai dari nol, mendaki tower dari level paling dasar dan bertekad jadi lebih kuat untuk membalas dendam orang-orang yang telah mengkhianati Jin Hyuk. Sedikit kilas balik dari orang-orang yang telah mengkhianati Jin Hyuk, mereka adalah para climber yang paling menonjol dan yang terkuat di antara yang lain. Mereka dijuluki dengan nama Nine Star. Saat di lantai 600, Cha Jin Hyuk dan Nine Star sepakat untuk bekerja sama melewati lantai 600. Namun sayangnya, bukan membunuh para monster, Nine Star justru membunuh Cha Jin Hyuk. Karena rasa dikhianati itulah, Cha Jin Hyuk dendam kesumat dan benar-benar bertekad untuk membunuh para Nine Star. Oke, kembali ke Cha Jin Hyuk. Gak lama setelah reinkarnasi, Jin Hyuk kembali masuk ke tower. Setelah memasuki tower, para pendaki gak langsung berada di lantai 1, melainkan harus ikut tutorial stage. Tapi meskipun disebut tutorial, melewati stage ini bukanlah hal yang mudah. Tantangannya cukup simpel. Para penantang cukup berlari di jalan yang sudah disediakan sampai garis finish dengan melewati semua jebakan yang ada. Terdengar simpel, tapi butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan stage ini. Karena jebakan itu nggak ngotak dan mustahil bagi para newbie berhasil di percobaan pertama. Bahkan untuk seorang Cha Jin Hyuk, seorang veteran yang udah mencapai level 600 pun gagal di percobaan yang pertama. Tapi karena pengalaman dan otaknya yang encer, serta trait atau kemampuan dia di dalam tower berupa gluttony, Jin Hyuk memanfaatkan ini untuk memaksimalkan statnya dengan cara mengulang berkali-kali di tutorial stage. Setelah 1 bulan, Jin Hyuk menyelesaikan tutorial stage. Setelah itu, Jin Hyuk memasuki ruangan training. Di ruangan ini terdapat banyak senjata yang bisa dipilih oleh para climber dan memilih kelasnya masing-masing. Namun karena trait Cha Jin Hyuk adalah seorang gluttony, Jin Hyuk mencoba semua senjata dan melawan semua target yang sudah disediakan. Dan karena kemampuan itulah, Jin Hyuk mendapatkan kelas seorang All Master, yang bahkan orang-orang aja nggak tahu bahwa All Master adalah sebuah kelas. Namun karena All Master terlalu berharga untuk dijadikan main class, Jin Hyuk lebih memilih All Master sebagai subkelas dia. Dan untuk main class, Jin Hyuk lebih memilih main class yang sama seperti di kehidupan dia sebelumnya, yaitu seorang necromancer. Bukan MC namanya kalau nggak bikin keributan. Baru menginjakan kaki di lantai 1, Jin Hyuk membuat kekacauan dengan membunuh pemimpin monster di lantai itu yang bernama Lord Kobold. Padahal syarat untuk naik ke lantai selanjutnya, para pendaki cukup menyelesaikan quest membunuh 10 kobold. Dan yang lebih gilanya lagi, Jin Hyuk menjadikan Spirit Master pertama sebagai prajurit spiritnya. Istilah kasarnya, ya jadi kacung. Saat melawan Lord Kobold, Jin Hyuk bertemu dengan spesies makhluk penghuni tower bernama Dokebi yang menjadi sandra Lord Kobold. Dan secara nggak langsung, Jin Hyuk menyelamatkan makhluk yang bernama Dokebi karena telah membunuh Lord Kobold. Dokebi adalah spesies makhluk yang cukup kuat yang tinggal di dalam tower di lantai 100. Dan Dokebi ini turun karena
desanya yang telah hancur oleh seseorang. Dan Jin Hyuk menyimpulkan bahwa seseorang itu adalah salah satu dari 4 great species. Para makhluk ini adalah orang-orang yang mengendalikan tower. Para makhluk itu adalah giant, dragon, demon, dan juga angel. Dan gak ketinggalan, Nine Star juga dicurigai karena hanya mereka yang mampu menghancurkan desa dari makhluk yang cukup merepotkan bernama Dokebi. Akhirnya, Dokebi dan Jin Hyuk sepakat untuk bekerja sama membalaskan dendam Dokebi pada orang yang sudah menghancurkan desa Dokebi. Mulai dari sinilah, Jin Hyuk mendapatkan banyak rekan dan juga sekutu. Bahkan di lantai 10, Jin Hyuk mendapatkan 3 rekan sekaligus. Yang pertama, ada anak dari siluman rubah ekor 9. Sedangkan 2 lainnya berasal dari 4 great species, yaitu seorang angel dan juga dragon. Ada kisah unik di balik persekutuan ini. Angel yang menjadi sekutu Jin Hyuk adalah angel yang dianggap pengkhianat oleh kaumnya sendiri. Karena angel ini adalah salah satu orang yang menentang pembunuhan Cha Jin Hyuk 10 tahun yang lalu. Karena ternyata di balik itu semua, 4 Great nggak akan membiarkan siapapun menjadi seorang transcendent. Dengan kata lain, nggak akan membiarkan siapapun berhasil mencapai puncak, yaitu lantai 999. Karena Cha Jin Hyuk adalah orang yang berpotensi mencapai puncak. Maka dari itulah, 4 Great merencanakan pembunuhan Cha Jin Hyuk dengan perantara Nine Star. Dan yang kedua, dari Ras Dragon. Alasan kenapa dia menjadi sekutu Cha Jin Hyuk, karena dia mengalami hal yang sama dengan Cha Jin Hyuk, seorang climber yang dijuluki dengan title Dragon Slayer karena sepanjang hidupnya yang membunuh para dragon, dibunuh di lantai 900 oleh para 4 Great yang menentang makhluk lain mencapai puncak. Dan hasilnya, Dragon Slayer ini reinkarnasi di tubuh seorang mas naga yang begitu dia benci. Itulah mengapa Dragon Slayer ini sepakat untuk bekerja sama dengan Jin Hyuk, membalaskan dendamnya pada 4 Great Species. Selain mendapatkan sekutu baru, Jin Hyuk juga telah membangun koneksi dengan sekutunya yang lama. Kalau lama Jin Hyuk mengingatkan aku sama villain One Piece di movie Gold, karena kekuatannya yang mirip sama-sama bisa memanipulasi emas. Setelah mendapatkan banyak sekutu, Jin Hyuk memutuskan untuk membuat sebuah guild yang kemungkinan besar berisi makhluk yang menentang 4 Great dan menjadi pemberontak di dalam menara. Segitu aja pembahasan dari aku. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video aku yang lain. Annyeong!